LGBTQ sering diidentikan dengan kaum pelangi. Istilah yang digunakan untuk merujuk mereka yang berorientasi seksual non-hetero itu terus berkembang. Dari LGBT, LGBTQ, LGBTQ+, dan lain-lain. Tapi konteksnya tetap non-hetero atau yang dianggap normal oleh masyarakat. Welcome to All In with me, Olin. Penulis buku Jakarta Undercover Muammar MK memiliki banyak cerita terkait seksualitas sebagai gaya hidup. Menurutnya, sebetulnya seks sebagai pesta dan gaya hidup sudah banyak digelar dengan berbagai jenisnya. LGBTQ termasuk di dalamnya. Eksistensinya ada dan berkembang sejak era Orde Baru yang lebih terbuka pada budaya Barat dibandingkan Orde Lama yang cukup keras menentangnya. Muammar MK menjelaskan, pesta semacam itu semakin populer sejak era reformasi, terutama setelah tahun 2012. Kemudian, jumlah kaum gay juga terus bertambah. Mengutip data Kementerian Kesehatan, jumlah gay di tahun 2012 saja ada 1 juta orang. Wow, apakah kalian salah satunya? Kalian mungkin di sini? Iya sih. Data itu naik dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah semakin terlihat setelah tahun 2006. Sejak saat itu peningkatan jumlahnya bisa mencapai 400.000 orang. Waria saja nih, jumlahnya kurang lebih ada 28.000. Data ini pun kemudian naik terus. Bahkan ada prediksi data di permukaan, jumlah gay itu ada di 3% penduduk Indonesia. Bagaimana bisa meningkat begitu drastis? Apakah karena patah hati, pergaulan, atau sebenarnya memang sudah dari lahir? Keberadaan mereka tersebar secara sporadis dan paling banyak di kota-kota besar. Apalagi kalau sudah menjadi lifestyle atau culture ya. Pasti bakal terus berkembang. Di Indonesia sendiri sudah sejak tahun 1993 dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3 disusun oleh Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan Republik Indonesia, homoseksualitas bukan lagi dianggap gangguan jiwa atau penyakit. Sebagian besar ahli jiwa di Barat juga berpandangan bahwa kalaupun ada gangguan jiwa, itu bukan karena homoseksualitasnya, melainkan justru karena masyarakat tidak dapat menerimanya. Sayangnya, masih banyak ahli jiwa dan dokter kita yang mengabaikan keputusan tahun 1993 itu. Mereka cenderung merancukan objektivitas ilmiah dengan moralitas sempit, yang notabene adalah produk suatu konstruksi sosial yang seringkali didiskriminatif. Well, gue sendiri menyingkapi polemik LGBTQ ini secara menengah ya. Gue mau mengerti kenapa ada perbedaan sikap dan pandangan yang menentangnya, selama tetap menghargai konstitusi dan undang-undang yang ada. Selama mereka, kaum LGBTQ itu juga tidak didiskriminasi, apalagi mendapatkan kekerasan. Dukungan dari pemerintah untuk mengedepankan sisi kemanusiaan itu penting. Walaupun tidak mendukung atau mungkin seperti Pak Mahfud MD yang sejak lama memang terang-terangan menentangnya, tapi juga berpihak untuk menjamin hak-hak mereka mendapatkan perlakuan adil dan rasa aman. Kadang yang jadi pertanyaan di dalam benak gue tentang orang-orang yang sangat anti terhadap LGBTQ ini tuh, bagaimana coba kalau sikap keras menentang itu dihadapkan kepada saudara mereka sendiri, serumah, bahkan sedarah. Bagaimana kalau ternyata bapak mereka itu juga LGBTQ? Kayak keluarga Kardashian yang tahu belakangan kalau Bruce Jenner itu sudah lama ingin menjadi seorang Caitlyn. Pernah nggak wondering berada di situasi seperti itu? Banyak orang teriak-teriak tentang kemanusiaan, tapi jahat ke mereka yang berbeda. Banyak yang ngaku nasionalis, tapi nggak peduli kalau para LGBTQ ini juga saudara sebangsa dan setanah air. Lantas, dengan pendekatan preventif, apakah harapan mereka yang menentang LGBTQ ini dapat mengubah seorang yang non-hetero atau homoseksual? Ya, mungkin ada kasus-kasus yang menunjukkan bisa ya, tapi jangan salah, banyak juga loh yang kembali lagi. Dan menurut gue itu, semua tidak bisa semata-mata dengan memakai cara seolah-olah akan melakukan pengobatan. Atau mungkin ada juga yang nyuruh diruqyah aja gitu biar setannya hilang. Seriously, bagi gue pribadi, daripada capek menentang moral orang lain, lebih baik kita fokus dengan memperbaiki diri kita sendiri. Kalaupun mau memperbaiki bangsa, mulailah dulu dengan bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan dan ekonomi. Sadar nggak? Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka yang menjadi waria itu bukan hanya karena orientasi seksual saja, tapi juga banyak yang dikarenakan himpitan ekonomi. Mereka terpaksa mengamen sebagai waria karena hanya itu yang dapat dijangkau di depan mata. Di sini gue nggak meminta kalian untuk mendukung LGBTQ. Gue cuma pengen kita sama-sama bertanya pada diri sendiri. Yakin diri ini sempurna di mata Tuhan? Yakin
kita nggak punya kekurangan? Mau nggak diperlakukan tidak adil hanya karena pilihan kita berbeda? Dunia ini sudah berubah. Perbedaan itu bukan hanya suku, agama, ras, dan budaya saja. LGBTQ juga sudah menjadi bagian dari sekitar kita. So, kalian sendiri gimana menyikapinya? Sampaikan komentar kalian di bawah ini ya. Bye!